Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan membahas bab baru, yaitu stabilitas obat. Oke, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan teman-teman bisa menjelaskan apa itu stabilitas obat, kemudian menjelaskan jenis stabilitasnya, dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi kestabilan ataupun ketidakstabilan dari suatu sediaan farmasi. Oke, kita mulai dari definisi stabilitas sediaan farmasi. Apa sih stabilitas itu? Stabilitas itu suatu tolak ukur atau standar, ya, atau apa namanya yang kita gunakan pada suatu penilaian sediaan farmasi. Ya, apakah suatu sediaan farmasi itu bisa kita katakan stabil atau tidak? Itu bisa kita lihat dari kriteria atau karakteristik dari suatu sediaan farmasi pada saat penyimpanannya. Ya, jadi diharapkan selama masa penyimpanannya, baik penggunaan ataupun sifat ataupun karakteristik dari sediaan farmasinya itu masih sama seperti pada saat dibuat. Jadi diharapkan ketika sudah dibuat, kemudian sampai dengan penyimpanan pada waktu tertentu, makanya di sini ada tulisan sepanjang periode. Jadi pada waktu tertentu diharapkan tetap memiliki karakteristik yang sama dengan sediaan ketika baru dibuat. Ya, itu kita bisa katakan stabilitas. Kemudian stabilitas sediaan farmasi sendiri bisa kita lihat berdasarkan kriteria sifat-sifat dari zat tersebut. Ya, jadi bisa kita lihat berdasarkan sifat fisika, kimia, kemudian mikrobiologi, efektivitas, dan toksisitasnya. Nah, sebelum kita masuk ke seperti apa sih stabilitas sesuai dengan sifat-sifatnya, di sini ada definisi dari sifat kimia. Kalau sifat kimia itu apa namanya? Ketika suatu zat aktif bisa mempertahankan keutuhan kimiawinya dalam jangka waktu tertentu. Ya, jadi kalau misalnya zat aktifnya tertulis 60 mili per 60 miligram paracetamol per 5 mili, artinya zat aktif yang harusnya kita dapatkan itu paracetamol sebanyak 60 miligram. Nah, diharapkan dalam waktu penyimpanan paracetamol ini masih utuh, belum bereaksi ataupun belum hilang. Kemudian dari sifat fisikanya, berarti kita lihat sifat fisik dari sediaan farmasinya. Apakah apa namanya warnanya, baunya, rasanya, kemudian apakah dia seragam maksudnya homogen, ya. Kemudian apa namanya kemampuan untuk disuspensikan itu bisa kita lihat secara fisiknya. Kemudian sifat mikrobiologinya, berarti kita bisa lihat keberadaan antimikroba di dalam suatu sediaan farmasi. Ya, fungsinya antimikroba di sini untuk mempertahankan efektivitas dalam jangka waktu tertentu. Ya, jadi memang baik semua sifatnya itu pada jangka waktu tertentu. Ya, kemudian sifat efektivitas, efek terapi yang ditimbulkan tidak berubah. Misalnya paracetamol untuk meredakan nyeri, menurunkan demam. Nah, diharapkan ketika dalam jangka waktu tertentu itu, ketika kita bilang dia masih stabil, berarti dia harusnya tetap bisa menurunkan demam dan bisa mengurangi sakit kepala misalnya gitu atau nyeri. Ya. Kemudian sifat toksisitas ini apa namanya? Harusnya tidak ada penambahan atau perubahan reaksi atau munculnya zat baru yang menyebabkan adanya zat toksik selama penggunaan atau penyimpanan suatu sediaan farmasi. Jadi kalau kimia lihat zat aktifnya, fisika lihat fisiknya, kalau mikrobiologi dari antimikrobanya, kemudian efektivitas dari keefektifan dalam
mengurangi gejala, kemudian kalau toksisitas mengurangi efek ataupun zat toksik. Oke, faktor stabilitas itu yang pertama ada sifat fisika dan kimianya, yang memang karena suatu kestabilan itu kita harus memperhatikan sifat fisika dan kimia dari suatu zat aktifnya, ataupun campurannya, ataupun tambahannya, ya seperti eksipien kemasan juga bisa dilihat dari ukuran partikel dan pH-nya. Kemudian dari lingkungan berarti ada hubungannya dengan proses pembuatannya ataupun dari proses penyimpanannya. Itu terkait suhu, cahaya, oksigen, kelembapan, dan karbon dioksida. Ya, kalau suhu jelas, misalnya harus disimpan suhu ruang atau suhu dingin atau harus di suhu yang beku atau di bawah 0 derajat. Kemudian boleh tidaknya terpapar secara langsung oleh cahaya matahari atau tidak. Kemudian ada beberapa zat yang akan mudah rusak atau memuai ketika terkena oksigen, ya, atau terbuka dalam keadaan terbuka, ataupun terbuka dan bereaksi dengan karbon dioksida, ataupun penyimpanan yang termasuk pada tempat yang lembab, itu juga mempengaruhi dari stabilitas suatu sediaan farmasi. Kemudian tentu saja bentuk sediaannya dan kontaminasi. Kontaminasi ini bisa ada dua, ada yang berasal dari mikroba, ada yang dari logam. Nah, kalau berdasarkan Farmakope Indonesia 4, jenis stabilitas itu tadi yang sudah disebutkan ya, ada fisika, kimia, mikrobiologi, terapi atau efektivitas, sama toksikologi. Nah, yang pertama stabilitas fisika. Gimana sih kita bisa bilang suatu sediaan farmasi itu stabil secara fisika? Yaitu dengan cara mengevaluasi perubahan sifat fisikanya. Ya, sifat fisika dari suatu produk dalam waktu tertentu. Ya, jadi stabil itu nggak mungkin selamanya, pasti dalam waktu tertentu. Nah, sifat fisika yang kita bisa lihat dari suatu sediaan farmasi itu apa aja sih? Nah, itu bisa dari warnanya, rasa, bau, ataupun tekstur ataupun penampilannya. Ya. Nah, kemudian evaluasi dari uji stabilitas fisika, ya, selain dari pemeriksaan organoleptik itu ya ini warna, rasa, bau, tekstur ataupun penampilannya. Kemudian dilihat dari homogenitas dari suatu sediaan farmasinya, kemudian pH dan bobot jenisnya. Ya. Nah, kriteria stabilitas fisikanya sendiri tadi kita bisa lihat stabilitas secara fisiknya dengan melihat penampilannya tadi, kemudian keseragaman bobot, keseragaman kandungan, kemudian suhu disolusi, kekentalan, bobot jenis, dan viskositas. Nah, semua baik perubahan fisika, cara mengevaluasinya dan kriterianya ini akan menentukan pharmaceutical elegance. Pharmaceutical elegance itu bentuk tampilan dari sediaan farmasinya. Ya, kemudian keseragaman kandungan obat itu penting ya, karena tadi seperti yang Ibu bilang, kalau misalnya di etiket itu tulisannya 60 mg per 5 mili, artinya harusnya ketika kita menuang 5 mili kita akan dapat 60 mg paracetamol. Contoh ya. Nah, ketika suatu kandungan obat itu tidak seragam, kemungkinan ketika kita menuang 5 mili, kita hanya mendapatkan 40 atau 50 atau kurang dari 60. Ya, itu bisa terjadi. Kemudian juga bisa mempengaruhi dari laju pelepasan obat di dalam tubuh. Jadi seperti yang sudah kita pelajari ketika di disolusi, bahwa obat itu tidak mungkin kita konsumsi dalam bentuk bakunya, pasti ada zat tambahannya. Entah dia nanti akan berbentuk sirup atau dia dalam berbentuk tablet, itu pasti akan ada zat tambahannya. Ya, nah pelepasan obat atau zat aktif di dalam tubuh ini juga salah satunya dipengaruhi oleh stabilitas fisikanya.
Kemudian faktor ketidakstabilan fisika, di sini ada perubahan struktur kristal, perubahan kondisi distribusi, perubahan konsistensi atau kondisi agregat, perubahan perbandingan kelarutan, dan perubahan perbandingan hidratasi. Oke, tadi kalau stabilitas fisika kita lihat sifat fisiknya atau fisik dari suatu sediaan farmasi. Kalau stabilitas kimia kita lihat dari zat aktifnya. Ya, jadi berapa lama obat tersebut bisa mempertahankan zat aktifnya tanpa menurunkan efektivitasnya, itu termasuk ke dalam stabilitas kimia. Jadi kita harapkan bahwa dalam jangka waktu tertentu zat aktif parasetamolnya masih ada di dalam sediaan farmasi tersebut, ya baik tablet maupun sirup. Nah biasanya pengurangan zat aktif ini biasanya terjadi dekomposisi kimia. Yang pertama adalah hilangnya bahan aktif. Tadi ya parasetamolnya sudah hilang, kemudian hilangnya pharmaceutical elegance. Ya, jadi kalau di fisik kita benar-benar bisa lihat secara fisik. Nah, tapi ternyata kalau fisiknya udah rusak, ada kemungkinan terjadi juga dekomposisi kimia. Artinya ada kemungkinan zat aktifnya juga sudah berkurang. Dan selain itu, ketika suatu fisiknya sudah mulai rusak atau hilang, maka ada kemungkinan terbentuknya produk toksik. Ya, nah ini yang paling mudah kita lihat pada stabilitas kimia itu adalah perubahan sifat fisiknya. Jadi sifat fisiknya ini ada kemungkinan terjadi hilangnya bahan aktif juga ataupun terbentuknya produk toksik. Oke, kemudian ini faktor kestabilan kimia ada hidrolisis, epimerisasi, dekarboksilasi, dehidrasi, oksidasi, kemudian dekomposisi fotokimia, kekuatan ion, perubahan nilai pH, interionik, kemudian ada kestabilan bentuk padat dan temperatur. Oke, selanjutnya stabilitas mikrobiologi. Jadi kalau tadi stabilitas fisik melihat fisik dari sediaan farmasi, kalau stabilitas kimia melihat zat aktif dari suatu sediaan farmasi, maka yang berikutnya adalah stabilitas mikrobiologi. Artinya kita lihat keberadaan mikroorganisme di dalam suatu sediaan farmasi. Jadi suatu sediaan farmasi itu dikatakan stabil secara mikrobiologi apabila mikroorganisme di dalam suatu sediaan farmasi itu tidak ada, jadi bebas mikroorganisme, atau boleh ada tapi harus pada syarat batas tertentu yang sudah ditentukan. Tidak boleh terlalu banyak. Ya. Kemudian suatu produk-produk yang rentan terhadap kontaminasi mikroorganisme ini bisa mempengaruhi mutu sediaan farmasinya. Ya, terlalu banyak mikroorganisme di dalam suatu sediaan farmasi juga berpotensi menyebabkan penyakit atau efek lain yang tidak diharapkan ketika penggunaan obat maupun kosmetik. Ya, jadi stabilitas mikrobiologi ini perlu untuk kita bisa menjaga atau menurunkan. Jadi kita jaga pada syarat sekian atau bisa kita turunkan untuk mendapatkan suatu sediaan yang bisa digunakan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Oke, ini faktor stabilitas mikrobiologi. Yang pertama, sifat fisika kimia zat aktif dan zat tambahan. Nah, biasanya salah satu medium yang paling mudah ditumbuhi oleh bakteri itu adalah air. Maka sediaan-sediaan farmasi yang dicampur atau menggunakan bahan air itu biasanya lebih mudah untuk terjadinya kontaminasi bakteri. Ya, nah kontaminasi ini tidak hanya dari bahan bakunya saja, tapi bisa juga ketika proses pembuatannya. Ya, entah dari proses pembuatannya ataupun pada saat penggunaannya. Ya, jadi seperti kosmetik. Ya, kosmetik itu kan
Kalau sekarang ada yang di pipet, ya, jadi pipetnya kalau bisa jangan sampai menyentuh kulit. Kenapa? Karena harus kita masukkan lagi ke dalam botol aslinya. Jadi khawatir di sini sudah terkontaminasi mikroorganisme, kemudian masuk, nanti kosmetik yang di dalamnya itu berarti kan memungkinkan penambahan mikroorganisme, sehingga nanti dia lebih cepat rusak daripada ketika penggunaan kosmetiknya lebih steril atau bersih. Oke, kemudian selanjutnya stabilitas efektivitas. Kalau tadi fisika lihat fisiknya, kimia lihat zat aktif, mikrobiologi lihat mikroorganisme di dalam suatu sediaan farmasi. Kalau efektivitas itu kita lihat apakah suatu obat itu masih tetap bisa digunakan untuk mengurangi suatu gejala ataupun menyembuhkan suatu gejala. Ya, itu dimulai dari adanya interaksi molekul obat yang masuk ke dalam tubuh dengan reseptor spesifiknya. Reseptor spesifik itu terdapat pada bagian tubuh tertentu, ya, yang menjadi dari objek biologis. Objek biologis itu maksudnya bagian tubuh, ya. Nah, kalau ada interaksi antara molekul obat dengan reseptor spesifiknya, maka akan terjadi aktivitas senyawa bioaktif. Ya, yang artinya ketika mereka berinteraksi dengan reseptor spesifiknya, itu harusnya dia menimbulkan efek, obatnya akan menimbulkan efek terhadap tubuh kita. Itu untuk stabilitas efektivitas. Ini ada ada fase-fase yang mempengaruhi aktivitas obat, itu ada fase farmasetik, fase farmakokinetik, dan fase farmakodinamik. Fase farmasetik ini dimulai dari obat yang masuk ke dalam tubuh kita, ya. Kemudian fase farmakokinetik, obatnya masuk menyerap, ya, menyerap ke dalam organ tubuh ataupun jaringan ataupun membran. Kemudian untuk fase farmakodinamik itu dimulai dengan interaksi obat dengan reseptor spesifik tadi. Ya, sehingga nanti ketika semuanya berjalan sampai ke fase farmakodinamik terjadi aktivitas obat tadi, ya. Oke, stabilitas toksisitas. Kalau tadi fisik, lihat fisik, kimia, lihat zat aktif, mikrobiologi, lihat mikroorganisme, efektivitas, lihat keefektifan dari suatu obat. Kemudian kalau toksisitas, ketika suatu sediaan farmasi itu bisa tahan terhadap pengaruh kimia, fisika, mikrobiologi, ataupun farmakologi yang tidak meningkatkan toksisitas secara signifikan. Ya, jadi jangan sampai dalam proses pembuatannya atau dalam proses penggunaannya itu menimbulkan reaksi sehingga memunculkan zat toksik. Ya, efek toksik ada dua, ada akut dan ada kronis. Kalau akut itu biasanya zat toksiknya itu terserap oleh tubuh kemudian langsung menimbulkan gejala. Kalau efek toksik kronis, biasanya racunnya tertumpuk di dalam tubuh dan dalam jangka waktu tertentu akan terakumulasi dan menimbulkan suatu keracunan. Ya, nah itu biasanya kita sebut dengan toksisitas jangka panjang. Ya, efek toksiknya itu baru muncul ketika waktu yang cukup lama. Ya, misalnya karsinogenik ataupun mutagenik, jadi lebih ke arah kanker. Nah, itu untuk stabilitas toksisitas. Jadi kalau suatu sediaan farmasi dikatakan stabil secara toksisitas jika dalam waktu tertentu dia tidak bereaksi ataupun menimbulkan zat toksik yang meningkat secara signifikan. Faktor stabilitas toksisitas yang pertama adalah dosis, ya. Jadi dosisnya harus disesuaikan supaya tidak menjadi racun. Kemudian faktor bahan penyusun, ya, dimulai dari stabilitas bahan aktifnya sampai ke bahan pembantunya.
Faktor luar bisa dari cara pembuatan ataupun cara pengemasannya. Ya, jadi kalau kemasannya bisa menimbulkan, misalnya obat tersebut tidak boleh terpapar secara langsung oleh cahaya matahari, misalnya gitu. Tapi dalam pengemasannya tidak dimasukkan ke dalam wadah yang gelap gitu ya, yang bisa mengurangi paparan cahaya matahari, kemudian bisa menimbulkan toksisitas ketika terpapar sinar matahari. Kemudian kondisi penyimpanan bisa dari suhu, tekanan, kelembapan, dan cahaya. Nah, ini beberapa istilah yang teman-teman perlu tahu. Tadi stabilitas udah, ya, kemampuan suatu produk obat untuk bertahan dalam batas spesifikasinya agar menjamin identitas, kadar ataupun kualitas dan kemurniannya. Sedangkan strength sendiri adalah kadar zat aktif dan bahan-bahan tambahan lain yang perlu ditentukan. Ya, kemudian expiration date, waktu yang tertera pada label kemasan suatu produk obat yang menunjukkan waktu di mana obat masih bertahan dalam batas spesifikasinya. Artinya, waktu tersebut menunjukkan bahwa obatnya masih dalam keadaan stabil. Tadi kita katakan stabil apabila spesifikasinya, karakteristiknya, sifatnya masih sama dengan ketika pembuatan obat pertama kali. Nah, ini ada juga beberapa istilah, ada shelf life, ada expiration date. Itu kalau shelf life, tanggal suatu produk yang dibungkus akan mengalami perubahan secara kimia dan secara fisika. Ya, kalau expiration date itu waktu ketika sebuah produk akan berubah ketika sudah dibuka. Oke, ini contohnya. Misalnya suatu kosmetik atau suatu sediaan farmasi diproduksi pada bulan Juni, misalnya Juni 2022. Kemudian expire date-nya itu sampai dengan Juni, ini Juni 2020 aja, sampai Juni 2022. Artinya ketika produknya itu masih dalam keadaan tertutup, teman-teman masih bisa menggunakannya sampai dengan Juni 2022. Ketika sudah lewat Juni 2022, mau dipakai ataupun tidak dipakai, sebaiknya dibuang. Itu yang pertama. Ketika dalam masa shelf life-nya ini, ya, kita membuka produk tersebut, nah biasanya ada tanda seperti ini. Tanda seperti ini sih biasanya untuk kosmetik ya. Biasa kalau obat minum nggak ada tanda seperti ini. Ini artinya adalah ketika wadahnya dibuka, itu dia hanya bisa bertahan selama 18 bulan. Ya, jadi dia hanya bisa bertahan selama 18 bulan. Nah, artinya kalau misalnya kita belinya bulan Januari, contoh aja ya. Bulan Januari 21. Kan 18 bulan berarti sampai bulan jangan Januari kali ya. Juni, Juli. Juli 20. Juli 20 ditambah 18 bulan, itu misalnya sampai bulan Juli 20, Juli lagi 20, sampai bulan Desember 2021 misalnya. Nah, Desember 2021 itu kan masih di bawahnya Juni. Berarti tetap bisa kita pakai. Tapi kalau misalnya 18 bulannya itu kita pakainya di bulan Juli, kita belinya kemudian kita buka itu di bulan Juli 2021 misalnya. 18 bulan kemudiannya itu kan bulan Desember 2022. Sedangkan expire date-nya Juni 2022. Maka ketika Juni 2022, walaupun masih ada rentang waktu beberapa bulan lagi, ketika dibuka tetap harus dibuang. Jadi kita harus mematuhi tanggal yang paling cepat.
Ya, misalnya lagi tadi Juni 20 sampai 22. Ya. Kalau kita 18 bulannya masih sebelum 22 tahun 2022 tetap bisa kita pakai selama 18 bulan. Tapi kalau masa 18 bulannya itu melewati batas Juni 2022 nggak boleh dipakai selama 18 bulan. Hanya boleh pakai sampai dengan waktu expire date-nya saja. Ya. Oke, jika suatu sediaan farmasi tidak stabil, apa sih yang terjadi? Tadi bisa hilangnya zat aktif, kemudian naiknya konsentrasi zat aktif, kemudian terjadi bioafabilitas, ya perubahan bioafabilitas, hilangnya keseragaman kandungan. Ya, hilangannya keseragaman kandungan seperti tadi harusnya per 5 mili dapat 60 mg, ini hanya dapat 50 misalnya gitu. Kemudian menurunnya status mikrobiologi. Kalau status mikrobiologisnya turun, artinya mikroorganismenya bertambah. Ya. Kemudian pembentukan hasil urai toksik. Jadi kalau dia tidak stabil, berarti ada kemungkinan adanya reaksi yang menimbulkan zat toksik. Kemudian menurunnya kualitas label. Jadi misalnya di label bilangnya kandungannya 60 mg per 5 mili, kita nggak dapat itu. Atau indikasinya dapat mengurangi demam, mengobati pusing, nyeri, misalnya gitu ya, itu nggak kita dapatkan. Jadi kalau kita minum, kok nggak berasa minum obat gitu ya, berarti menurunnya kualitas label. Oke, itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.